Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Insya Allah 1 bulan ke depan kita akan dibersamai ya untuk membedah buku Transcending Level of Consciousness. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai atau ingin beli ya bisa hubungi saya. Baiklah, sebelum kita mulai bedah buku kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini, sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Jago. Halo, Bang Jago. Ya, Om. Siap, Bang. Minum dulu, Kang. Lupa. Mana? Enggak, lanjut. Ya. Nanti malam TFH ya, habis taraweh ya. Jam 8 atau 9 enak ya? Serah. Setengah 9 insya Allah. Setengah 9 ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini hari pertama kita untuk acara di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kita melakukan double movement, gerak ganda ya. Jadi jangan sampai bulan Ramadan malah lesuh. Oke, ini kita mulai dengan buku Transcending Level of Consciousness ya. Teman-teman yang belum punya, punyalah. Kira punya. Jadi Transcending Level of Consciousness ini buku terbit ya 3 tahun apa 2 tahun lalu ya. Kayaknya 2 tahun lalu ya Mas Amin ya. 2 tahun lalu. Dan ini disebut sebagai jalan menuju pencerahan ya. Ditulis oleh biasa Simbah David R. Hawkins ya. Dan perlu dipahami bahwa ini salah satu buku yang memperlihatkan tantangan dan hambatan selama atau dalam proses pencerahan. Proses pencerahan itu sendiri ya sudah kita ulang-ulangi di TBP, di Kamisan, di New Normal, di Sesama. Pertama itu adalah melampaui segala bentuk dualitas. Jadi tepatnya melampaui segala bentuk identifikasi diri dengan dualitas. Itu satu. Melampaui identifikasi diri dengan tubuh dan pikiran. Itu tahapan pencerahan yang pertama, dan itu menjadi pokok yang dibahas dalam buku ini. Kemudian fase kedua dalam pencerahan adalah terus-menerus memperagakan kehadirannya dalam kemanusiaan ya, terus-menerus peragaan pribadinya dalam kemanusiaan atau dalam segala bentuk kemanusiaan. Itu ya
pencerahan tahap ada dua fase ini. Jadi memang pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa memang satu kaki kita di alam dualitas, satu kaki yang lain itu di alam keilahian. Ya. Bisa kita bilang begitu. Jadi pertama adalah lampaui segala identifikasi diri dengan dualitas, sehingga kemudian identifikasi dirinya dengan keilahian, itu satu tahapan. Dan itu diperjalankan sampai LOC di atas 600-an lah. Yang kedua, setelah manjing, dominan, identifikasi diri dengan keilahian, maka kemudian peragaan keilahian tadi dalam kemanusiaan. Dan itu berarti kita kembali ke sini ya, bahwa kemanusiaannya itu meliputi seluruh dari tubuh sampai peradaban. Itu kemanusiaannya. Dan itu tentu saja dua tahapan ini menjadi tugas kita selama di sini. Ya. Jadi setidaknya teman-teman bisa mengerti arah pencerahan itu apa sih? Ya kan? Jadi telah tercerahkan itu bukan langsung ke surga, malah justru menghadapi manusianya sendiri dalam berbagai jejaring, mulai dari tubuh sampai kepada peradaban, dan itu kemanusiaannya harus dilindungi oleh keilahian. Jika tidak, maka kemanusiaan itu di dalam bahaya, ya, dalam ketidakbermaknaan, karena kemanusiaan itu sendiri sudah di alam dualitas. Seperti itu. Itu paling enggak untuk pengantar judulnya ya, tentang apa sih pencerahan. Kemudian kita masuk di halaman pertama. Kata pengantar ya. Teman-teman yang punya bukunya, silakan dioret-oret aja bukunya itu. Yang sudah punya bukunya nanti, ini kan akan direkam ya. Kebetulan nanti malam tuh rekaman terakhir bab Breaking the Habit, udah bab 14. Habis itu baru kita mau ngerekam Transcending Level of Consciousness ini. Jadi teman-teman yang sudah beli bukunya bisa mengakses kuliahnya di www.PC Institute. Kita mulai ya, kata pengantarnya. Tujuan karya-karya sebelumnya, maksudnya itu power force, presence of God gitu ya, itu karya-karya sebelumnya, itu menjelajahi dan menjelaskan sebuah teknis penelitian baru berdasarkan medan kesadaran, berdasarkan consciousness, dan terapannya terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk pengalaman spiritual dan penyadaran diri yang bersifat subjektif. Perkembangan ilmu kebenaran klinis pragmatis ini memunculkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kompas untuk memandu pencarian tiada habisnya umat manusia terhadap kebenaran. Jadi jiwa manusia itu rindu terhadap kebenaran, dan pandangan pandangan akan hidup yang di sini alam tampaknya
Kemudian di sini alam tak tampak, konteks dari level, di sini baru kebenaran. Jadi model seperti ini. Ini perlu dijadikan rujukan bahwa melihat kehidupan itu seperti ini. Jadi level-level kebenaran berarti level-level pengalaman terhadap kehadirannya. Itulah yang disebut dengan LOC, level kesadaran. Jadi semua level atau level kesadaran diri yang dimaksud di seluruh kajian spiritual itu kan level kesadaran diri terhadap kehadirannya. Lalu kemudian level ini, level kesadaran diri ini menjadi konteks batinia yang mengorganisir seluruh medan keilahian sehingga hasilnya jadi apa? Prok ya, kata Bang Denny. Terlihat di sini. Terlihat di situ. Sebagaimana yang dijabarkan di studi-studi sebelumnya, karena strukturnya, akal pikiran manusia tidak mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan. Sebuah fakta yang sangat disadari oleh manusia modern. Ya. Harga dari ketidakpedulian dan pembatasan ini sangat mahal. Bukan hanya individu, melainkan seluruh peradaban telah mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Ya, maksudnya itu berarti ketidakbermaknaan. Seperti itu. Jadi ketidakpedulian orang terhadap level-level kesadaran ini, kalau kita bahasa kita mungkin ketidakpedulian terhadap LOC, itu kemudian menarik individu dan seluruh peradaban mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Dan saya masih melihat bahwa masyarakat itu belum mengerti betul ini, belum mengerti betul kegunaan meningkatkan level kesadaran. Ya. Masih dianggap ini nanti, masih harus ditunda. Padahal kalau ngerti, menunda berarti menambah, itu nggak enak tidur. Karena level kesadaran itu menjadi konteks, menjadi nyawa yang merespon kehidupan, yang merespon dunia, gitu ya. Seperti itu. Level kesadaran akan diperiksa khusus untuk kepentingan murid spiritual, pemerhati, dan orang-orang berintegritas yang tertarik dengan pengembangan pribadi, yang tertarik dengan pengembangan diri, yang tertarik dengan kemanusiaan itu sendiri. Dengan menganalisis berbagai rintangan dan level untuk dilampaui, prinsip-prinsip tertentu akan mendukung evolusi spiritual, akan terungkap dengan sendirinya. Jadi di buku ini itu akan banyak mengungkap, menganalisis rintangan, berbagai rintangan dan level untuk dilampaui, ya, untuk dilampaui. Kadang-kadang tuh kita naif, ya, naif. Jadi spiritual kadang-kadang tuh nggak usah di level-level, itu penting untuk mengatasi, untuk mengetahui rintangan dan untuk diilmui. Ya. Oleh karena itu buku ini merupakan manual praktis
bukan analisis terpadu. Kalau yang analisis terpadu yang disajikan di buku sebelumnya ya, mungkin kita perlu bahas juga, tapi mungkin buku yang ini kita bisa bahas di acara Kamisan ya, teman-teman. Walaupun menyinggung karya sebelumnya, prinsip-prinsip dasar akan diulas lagi. Jadi memang ini selalu diulang-ulang. Materi juga disediakan untuk para pencari yang frustasi ya, teman-teman yang frustasi, yang nggak maju-maju, yang telah membaca semuanya, pergi kemana-mana, ikut berbagai jenis lokakarya, tapi rasanya masih macet, ya, sudah menyerap semua informasi, tetapi masih di tempat yang sama, belum beranjak kemana-mana, hanya muter-muter. Jadi buku ini juga untuk yang seperti itu, untuk pencari yang frustasi. Dan harap diketahui bahwa level kesadaran yang lebih rendah itu adalah yang paling pedih dan paling sulit ditanggung oleh jiwa. Jadi dalam hal ini level kesadaran dimensi ketiga itu level yang paling pedih dan paling sulit ditanggung. Dan itu kemudian harus menjadi pokok perhatian yang harus diberi perhatian lebih. Jadi apa namanya ini? Sebenarnya dalam mempelajari spiritual itu dia simple ya. Simpelnya itu karena prinsipnya harus dimulai dari yang akhir. Tapi apa namanya itu ini kan penjelasannya dimulai dari yang akhir ya, penjelasannya. Jadi teman-teman kalau mau menjelaskan spiritual itu penjelasannya harus dimulai dari bab terakhir, tapi perjalanannya harus dimulai dari bab yang paling dasar perjalanannya. Tapi seorang guru spiritual itu harus menjelaskannya bahwa ya modelnya kurang lebih seperti ini. Tapi perjalanannya harus dimulai dari yang paling menderita ya. Yang paling menderita. Jadi level kesadaran yang paling dasar itu paling menyiksa. Paling menyiksa. Paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Harusnya itu kemudian mendorong orang untuk melakukan percepatan untuk maju dan mencari pemulihan. Bukan kemudian tuh sudah paling menyiksa, paling menderita, tetapi masih jalan di tempat. Udah ikut Mas Imam Miki ya, udah ikut grup yasinan tapi masih frustasi. Ini ada teman-teman yang frustasi ini punya gambaran ya, bisa menggambarkan. Frustasi itu kayak apa sih? Ada yang bilang, frustasi itu ibarat berada di kota Kongguan, kedap udara, kedap cahaya. Ya, ini Mbak Nurul nih udah canggih benar membuat membuat analogi ya. Jadi harusnya itu, karena itu level yang paling menyakitkan, level yang paling menyiksa, maka itu dorongannya kepada percepatan. Bukan kemudian tuh jatuh ke normalisasi.
Sehingga kita di Indonesia ini sekarang itu ternyata orang harus dibangunkan, orang harus disadarkan tentang kamu itu normalisasi. Jadi siksa dan derita itu sudah tidak dialami lagi. Cirinya apa? Kalau siksa dan derita itu tidak dilampaui, tidak ada pencapaian. Ini udah lebaran keberapa teman-teman ini? Ya, lebaran ini ya seperti itu, lebaran tahun kemarin ya seperti itu, dan nanti lebaran ke depan tuh seperti itu. Yaitu kenapa? Ya karena apa namanya, proses pencerahannya lambat progresifnya. Ya kan? Dan itu ya harap diingat 2 tahap ya pencerahan. 2 tahap. Kalau orang pondok itu tahap pertama la ilaha illallah, tahap kedua tahap Muhammad Rasulullah. Kalau orang pondok begitu untuk memudahkan pemahaman tentang pencerahan ini. La ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Awalnya normalisasi, akhirnya mati rasa. Ya. Oke ya. Mbak Bude udah canggih nih. Dalam melampaui level-level kesadaran, pentingnya willingness. Nah, ini ya, pentingnya willingness. Sangat ditekankan, karena itu fungsi paling kritis dari semua fungsi di dalam upaya spiritual. Willingness. Perencanaan. Ya. Jadi willingness itu pengharusan untuk perencanaan. Pengharusan untuk perencanaan. Kapan tahap 1 akan dilewati, kapan tahap 2 akan dimulai. Sampai meninggal ini tahap 2 ini. Ya kan? Kadang-kadang tuh tahap 1 aja nggak ada perencanaan. Ya kalau tahap 1 nggak ada perencanaan, ya gimana mau tahap 2? Dan memang sejak awal itu bahwa apa namanya, untuk evolusi itu perlu waktu lama, ya, perlu waktu lama. Tahap 1 ini aja, saya dulu tahap 1 itu 9 tahun belajar gitu ya. Tapi sekarang saya kira dengan adanya kelas-kelas seperti ini, tahap 1 itu enggak sampailah 3 tahun kalau belajar. Kalau ngikutin, kalau nggak sampai 3 tahun lah tahap 1. Kalau tahap 2 ini seumur hidup. Kalau tahap 2 pencerahan itu dijalaninya seumur hidup gitu ya. Yang penting itu tahap 1 dulu. Tahap 1 itu kita baru membebaskan diri dari kebingungan dan konflik. Setelah itu masuk ke tahap 2, mulai beramal soleh. Ya. Beramal soleh itu ternyata nggak mudah. Kita mesti butuh ilmu. Seperti itu. Jadi, untuk amal soleh itu tidak mudah. Kita mesti membutuhkan ilmu. Maka kemudian di tahap 2 ini kita harus mulai menganggarkan, memberi perhatian penuh anggaran itu ke ilmu. Ya, healing-healingnya ditunda dulu, biar alim dulu. Anggaran buku harus lebih banyak daripada anggaran mudik. Karena setelah pencerahan itu akan sadar bahwa untuk amal soleh harus ada ilmunya. Nggak bisa amal soleh itu nggak ada ilmu. Nah, jadi ini teman-teman, dalam melampaui level-level kesadaran yang sangat menyakitkan dan pedih, yang ditekankan pertama adalah willingness,
pengharusan untuk perencanaan. Ya. Nggak bisa panas-panas tai ayam nih. Iya kan, nggak bisa. Harus ditulis, coba ditulis dulu. Ya kan? Jadi, kita tulis dulu ya, rame-rame. Biar kemudian tuh nggak salah untuk melampaui level penderitaan dan apa namanya ini level penderitaan, maka yang ditekankan paling utama, tekanan yang harus diberikan itu adalah pada willingness. Maka tekanan paling utama adalah fungsi willingness, dalam kurung pengharusan perencanaan untuk pencerahan. Nggak bisa ini ditunda-tunda ini. Nggak bisa ditunda-tunda. Bisa. Semakin ditunda, semakin berat. Menunda berarti menambah. Dan tentu saja itu perencanaan yang paling pokok itu adalah perencanaan anggaran dan waktu. Ya, perencanaan yang paling pokok itu adalah perencanaan anggaran dan waktu. Karena godaan yang terberat itu di anggaran dan waktu. Ada anggarannya nggak punya waktu, ada waktu nggak punya anggaran. Giliran punya anggaran, punya waktu, keluar negeri dia. Lupa sama. Dikira penderitaannya itu selesai kalau sudah ke Singapura nonton singa yang kencing dari mulut. Yang nggak bisa begitu. Ya. Jadi mesti ada willingness. Nah, ini yang kurang nih kita nih. Kurang willingness, kurang perencanaan. Kayak teman saya tuh. Udah kamu rencanain dulu beli buku Dissolving Ego. Udah 2 tahun tuh buku belum kebeli, rokok sehari 2 bungkus. Ah, kamu ini. Udah suruh perencanaan aja nggak bisa. Rencanakan aja gitu. Dulu zaman saya nggak punya duit itu pingin sekali itu beli buku. Nah, kebeli-beli. Sampai kemudian tuh tiap hari saya ke Periplus tuh sampai ditandain wajah saya. Ini pasti mau nyari lagi yang sudah apa namanya itu sampul plastiknya yang sudah dibuka mau baca lagi kan. Mau nyali-nyali lagi. Sampai segitunya itu dikenali di Periplus Malioboro. Ditandai wajahnya. Kemudian tahun 2012 tuh keuangan saya udah membaik. Kemudian tuh saya rencanakan tuh setahun saya borong buku itu antara 60 sampai 80 juta. Setahun tuh. Jadi ketika punya usaha fitness itu saya tiap tahun tuh saya menghabiskan anggaran segitu untuk beli buku. Diajak jalan-jalan ke luar negeri, ogah, mendingan aku beliin buku kok. Jalan-jalan ke luar negeri dapat capek doang gitu kan, foto-foto. Tapi nggak punya ilmu.
Gimana mau happy kalau nggak ada ilmu? Kehappyan yang palsu kalau jalan-jalan nggak ada ilmu itu, mau happy apaan? Paling senang-senang doang gitu. Jadi nggak mungkin tuh happy kalau nggak ada ilmu, nggak mungkin. Jadi dulu diajak jalan-jalan saya nggak mau. Padahal waktu itu uang banyak, mau ke luar negeri itu ya setahun 2 kali bisa, tapi enggak, mendingan aku beliin buku. Karena tahu betul, karena sudah saya rencanakan ini harus alim nih. Karena saya menghadapi level-level rendah itu menyakitkan. Jadi kalau masih belum perencanaan untuk pencerahan level 1 dan level 2, berarti belum sembuh normalisasinya itu. Nggak ngeh dampak dari level-level kesadaran bawah itu menyiksa dan paling terus menghasilkan penderitaan lahir batin. Kemudian tuh saya tandain teman-teman saya. Saya tandain. Kenapa mereka kemudian tuh kalau punya uang lebih banyak fokus ke hal-hal kesenangan. Tidak ke ilmu. Setelah saya analisis, ternyata kemanusiaan mereka itu tidak semuanya diterima. Tidak semuanya diakui. Mereka mengakui kemanusiaannya hanya sampai level keluarga. Wah, kemanusiaan kita itu dari badan sampai peradaban. Bagaimana mau happy? Ya kan? Bagaimana mau happy? Jadi kemudian tuh untuk happy, orang kemudian tuh membuang kemanusiaannya. Menyangkal keseluruhan kemanusiaannya dari badan sampai peradaban. Nah sekarang apa yang sudah kamu sumbangkan ke peradaban? Apa yang sudah kamu sumbangkan ke kota? Ilmu apa yang sudah kamu berikan di komunitas? Partisipasi dalam bisnis gimana? Kemudian kebudayaan ini gimana? Ya kan? Ya itulah pentingnya perencanaan, karena ini panjang. Nggak bisa main-main ini. Nggak bisa main-main. Dan sekarang itu di PCI, ada beberapa kan yang sudah mulai masuk pemetaan itu. Saya suruh dia bikin pusat studi. Biar memudahkan masyarakat itu belajar pencerahan gitu. Jadi, hal yang harus difokuskan tuh, akui dulu bahwa kemanusiaanmu itu dari badan sampai peradaban, bukan badan tok. Bukan badan tok. Kalau sudah diakui kemanusiaannya itu dari badan sampai peradaban, yakin pasti perencanaan akan pencerahan itu menjadi yang paling utama, yang paling diutamakan. Karena kalau bukan kamu sendiri yang menghiasi kemanusiaan ini dengan keilahian, mengharapkan siapa? Akhirnya kamu jatuh kepada mengingkari, menyangkal kemanusiaanmu sendiri. Jadi kamu anggap dirimu hanya tubuh, kamu anggap dirimu hanya keluarga. Lalu kemudian tuh tanding-tandingan penderitaan, tanding-tandingan sukses. Sukses apanya? Nggak ada yang sukses. Peradaban masih kayak begini. Kayak itu ya, jadi poinnya hari ini, sore ini adalah itu. Willingness, perencanaan untuk pencerahan, level pencerahan tahap 1 dan pencerahan tahap 2. Termasuk Mas Camim juga. Gitu ya Mas Camim? Ya, siap. Kemarin yang dapat beasiswa siapa Mas Camim untuk kelas donasi? Ini ya, kalau yang di Japri itu yang dapat ya. Diumumkan aja. Di sini siapa namanya? Udah di Japri belum? Belum. Ya di Japri. Ya, nanti diumumkan ya. Kalau yang dapat beasiswa untuk mentoring, itu udah rezeki itu ya. Untuk perencanaan pencerahan, tinggal kemudian tuh waktunya dialokasikan sebaik mungkin.
Oke, pertemuan pertama kita itu poinnya adalah willingness, perencanaan untuk pencerahan level 1 dan tahap 2. Gitu ya Mas Camim ya. Termasuk Mas Camim. Makasih Kang. Oke, terima kasih. Selamat menunggu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Insyaallah kita masih akan bersama selama 1 bulan ke depan ya. Ditunggu aja. Linknya tetap sama ini ya. Selama 1 bulan tetap ini, jadi simpan aja linknya, nggak perlu tanya-tanya lagi. Nanti rekamannya ditunggu aja di channel YouTube. Terima kasih, kita bertemu besok insyaallah. Nanti malam yang ikut Think for Healing kita ada kelas ya, insyaallah 8:30. Kita mulai setelah sholat tarawih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti berbuka puasa.